Selamat datang di channel kami. Beruntung sekali jika kamu menemukan video ini. Tidak ada yang kebetulan jika kamu menemukan video ini. Mari kita sama-sama simak video ini dengan hati yang lapang, agar kita bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Hidup ini adalah rangkaian perjalanan panjang, yang seringkali kita tidak mengerti maksudnya. Hingga kita tiba di suatu titik di mana segala hal yang kita lalui mulai terasa masuk akal jalan yang kita tempuh. Kadang terjal penuh dengan duri dan batu tajam yang melukai. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa hidup begitu berat? Mengapa rasa sakit dan penderitaan seolah-olah menjadi teman setia dalam setiap langkah kita? Namun ketika kita tahu bahwa di balik setiap rasa sakit itu tersembunyi sebuah perjalanan yang begitu berharga. Setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang tergores di hati, adalah bagian dari proses untuk mengukir diri kita menjadi seseorang yang lebih kuat. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal cahaya jika kita tidak pernah merasakan kegelapan? Bagaimana mungkin kita bisa menghargai kebahagiaan jika kita tidak pernah merasakan kesedihan yang mendalam? Perjalanan hidup yang begitu berat bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah anugerah yang tersembunyi. Karena melalui kesulitan, kita belajar untuk menemukan kedalaman jiwa kita yang sebenarnya. Kita diajarkan untuk bangkit setiap kali kita jatuh, untuk tetap berdiri meskipun dunia seolah-olah ingin menjatuhkan kita. Jangan biarkan rasa putus asa menghancurkanmu, karena di dalam dirimu terdapat kekuatan yang luar biasa yang mungkin belum kamu sadari. Setiap kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa kamu telah melewati banyak hal yang mungkin orang lain tidak mampu melaluinya. Kamu adalah pejuang dan setiap pertempuran yang kamu menangkan, meskipun itu kecil, adalah bukti bahwa kamu lebih kuat daripada apa yang kamu kira. Ingatlah bahwa setiap hujan turun pelangi selalu muncul, dan setelah malam yang panjang, matahari pun selalu terbit. Hidup ini adalah tentang bertahan dan terus berjalan meski dengan langkah yang tertatih. Dan pada akhirnya kamu akan melihat bahwa semua kesulitan ini telah membentuk menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Tetaplah yakin, tetaplah percaya, karena perjalanan yang berat ini akan membawamu menuju ke tempat yang lebih indah. Tempat di mana kamu akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Perjalanan hidup ini seringkali seperti mendaki gunung yang tinggi dan terjal. Setiap langkah terasa berat, setiap nafas terasa sulit, dan ada saat-saat di mana kita ingin berhenti dan menyerah. Namun itulah keindahan dari perjalanan ini. Di saat kita berada di titik terendah, di sanalah kekuatan kita diuji. Dan disitulah kita menemukan potensi luar biasa yang tersembunyi di dalam diri kita. Dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita menemukan diri kita terjebak dalam kebingungan, kehilangan arah, atau merasa jauh dari tujuan. Awal dari rasa frustasi dan kelelahan seringkali menguasai pikiran, membuat kita bertanya-tanya, apakah semua usaha ini layak untuk dilanjutkan? Pada saat-saat seperti inilah, kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan mengingat, mengapa kita memulai langkah pertama kita? Mengapa kamu memulai pertanyaan ini? Tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jawabannya bisa menjadi sumber energi baru
yang membangkitkan semangat dan memberi kejelasan di tengah kabut keraguan. Setiap orang memiliki alasan yang unik di balik perjuangan mereka. Entah itu mimpi masa kecil, keinginan untuk membahagiakan keluarga, atau hasrat untuk memberikan dampak positif pada dunia. Ketika kamu terhubung kembali dengan alasan tersebut, kamu akan menemukan kembali makna yang telah hilang. Ada kalanya perjalanan terasa sulit daripada yang kamu bayangkan. Rintangan datang bertubi-tubi, membuatmu mempertanyakan kemampuan dan keberanianmu. Namun, jika kamu merenungkan tujuan di awal, kamu akan sadar bahwa setiap langkah yang telah diambil adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mengingat alasan mengapa kamu memulai, memberikan perspektif baru, membuatmu melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. Ketika kamu memulai sesuatu, mungkin ada visi yang jelas di benakmu. Bayangan tentang keberhasilan dan pencapaian memenuhi pikiranmu, memberikan energi luar biasa untuk melangkah maju. Namun seiring waktu visi tersebut bisa memudar, tergantikan oleh tekanan dan tuntutan sehari-hari. Disinilah pentingnya mengambil waktu untuk merenung dan mengingat kembali gambaran besar yang dulu sangat berarti bagimu. Dalam proses mengingat alasan awal, jangan ragu untuk kembali ke akar motivasi kamu. Tuliskan kembali impian dan tujuanmu di atas kertas. Ingatkan dirimu tentang momen-momen ketika kamu merasa sangat bersemangat. Ketika kamu merasa sangat bersemangat dan yakin, menghidupkan kembali perasaan itu bisa menjadi katalis untuk menemukan arah baru. Masa sulit adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Tidak ada manusia yang benar-benar terhindar dari ujian atau tantangan. Namun bagaimana kita memandang dan menghadapinya dapat menentukan apakah kita bertahan atau justru terjebak di dalamnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola pikir yang mereka miliki seringkali menjadi penghambat utama. Video ini mengulas 8 pola pikir yang perlu dihindari agar tidak semakin tenggelam dalam masa sulit. Ketika menghadapi kesulitan, respon pertama kita seringkali berupa rasa takut, marah, atau putus asa. Hal ini adalah wajar, karena sebagai manusia, emosi adalah bagian dari diri kita. Namun, pola pikir negatif yang terus-menerus dipelihara dapat menjadi jebakan mental yang membuat kita semakin sulit keluar dari situasi tersebut. Ibaratnya seperti berada di tengah pasir hisap. Semakin kita panik dan bertindak salah, maka kita akan semakin tenggelam. Berikut ini adalah 8 pola pikir yang seringkali memperburuk keadaan di masa sulit, serta bagaimana kita bisa memulai melepaskan diri darinya. Mari kita pelajari pemahaman yang sangat berharga ini. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertama, pola pikir yang tidak menerima keadaan. Ketika hidup terasa berat, sangat mudah untuk terjebak dalam pola pikir seperti "aku korban keadaan". Pikiran seperti "mengapa ini terjadi padaku?" Atau juga berpikir "aku juga tidak berdaya", mungkin kerap kali muncul, menciptakan rasa putus asa yang lebih mendalam. Pola pikir ini seperti rantai yang tak kasat mata yang mengikat kita, membuat kita merasa kecil dan tidak mampu melakukan apapun. Semakin kita merasa sebagai korban, semakin jauh kita dari kemungkinan untuk bisa bangkit. Menetapkan diri sebagai korban berarti menyerahkan kendali atas hidupmu kepada situasi atau orang lain. Kamu percaya bahwa nasibmu sepenuhnya berada di luar kendalimu, seolah-olah hidup adalah permainan yang hanya bisa kamu tonton, tanpa pernah menjadi pemainnya. Padahal, keyakinan seperti ini hanya akan memperburuk rasa sakit dan memperpanjang penderitaan. Namun, kenyataan hidup tidaklah sesederhana itu.
Tidak ada yang benar-benar memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa memilih kapan badai datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapi badai tersebut. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan kamu selalu punya pilihan untuk melangkah maju. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang masih bisa kamu lakukan? Sekecil apapun itu, langkah kecil ini, seperti bangun dari tempat tidur dengan penuh tekad dan menyusun rencana sederhana, adalah bentuk kendali yang dapat kamu ambil kembali. Dari hal-hal kecil ini, rasa percaya diri mulai tumbuh dan perlahan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak sepenuhnya tidak berdaya. Dalam perjalanan hidup, mungkin kita sering merasa lelah, seakan ada beban yang terus-menerus kita pikul. Padahal, seringkali beban itu tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan memperlakukan diri sendiri. Kita terkadang menciptakan tekanan, rasa takut dan kekhawatiran berlebihan, yang tanpa disadari memperumit hidup kita sendiri. Banyak dari kita yang tanpa sadar menjadikan diri sendiri musuh terbesar, menghakimi memaksakan, dan bahkan mengabaikan kebutuhan batin. Namun apa jadinya jika kita belajar untuk lebih berbaik hati kepada diri sendiri? Jika kita berani mengubah pola pikir yang selama ini mengendalikan kebahagiaan kita, mungkin hidup tidak lagi terasa begitu berat. Mungkin kita bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sederhana, yang selama ini terasa jauh. Video ini bukan sekedar panduan. Ini adalah ajakan untuk kembali mencintai diri sendiri, untuk berhenti memperumit hal-hal yang sebenarnya bisa dihadapi dengan ringan. Mari beri dirimu kesempatan untuk bebas dari beban yang tidak perlu, untuk menemukan ketenangan yang sudah lama kamu cari. Kenali pola pikir yang menghambat diri sendiri. Langkah pertama untuk melepaskan diri dari beban adalah mengenali pola pikir yang seringkali menjadi akar dari banyak masalah. Tanpa kita sadari, pola pikir yang negatif akan merugikan diri sendiri, dapat muncul dalam berbagai bentuk dan menambah beban hidup. Misalnya, pemikiran seperti saya harus selalu sukses bisa menjadi tekanan yang tidak perlu. Mengenali pikiran-pikiran seperti inilah langkah awal untuk mengubahnya. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran perfeksionisme, perasaan selalu kurang atau terlalu khawatir akan masa depan. Seringkali kita memaksakan diri untuk memenuhi standar yang tidak realistis, atau mengkhawatirkan hal-hal yang ada di luar kendali. Pemikiran ini hanya membuat kita semakin stres dan sulit menikmati momen saat ini. Menyadari adanya pola pikir seperti ini bisa membantu kita lebih mudah mengatasinya. Mengubah perfeksionisme menjadi pola pikir yang realistis bisa sangat membantu. Ingatkan diri bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna. Dan seringkali, ketidaksempurnaan yang membuat kita belajar dan bertumbuh. Dengan pola pikir yang lebih realistis, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi tantangan, dan beban hidup pun akan terasa lebih ringan. Selain itu, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seringkali kita terlalu memikirkan masalah yang sebenarnya tidak bisa kita atur atau ubah. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita akan lebih ringan, dan kita akan lebih bijak menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi di luar rencana. Latihlah diri untuk selalu bersyukur, dan catat hal-hal baik yang terjadi setiap hari. Dengan mencatat momen-momen positif, kita bisa menjaga pikiran tetap optimis